Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Uswatun Hasanah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rangkaian aktivitas ibadah siam dan qiyam kita pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan dari awal Ramadan hingga malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat bagaimana kita berbahagia dan bersukacita menyambut datangnya Ramadan. Sang tamu agung yang memiliki banyak kebaikan, keberkahan di dalamnya. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini, yang ini merupakan putaran terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ya, dan setiap kita bertemu tidak akan pernah abadi. Demikian juga dengan bulan Ramadan. Ya. Kita akan tiba dengan waktu, masa atau saat perpisahan dengan Ramadan. Dan kalau kita hitung tinggal beberapa hari lagi kebersamaan kita dengan bulan Ramadan. Maka yang perlu kita sama-sama untuk kembali mengingat bahwasanya Ramadan ini adalah sebuah momen, sebuah waktu yang akan menjadi waktu penyimpan dari amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ibaratnya kita memiliki sebuah kotak penyimpanan, maka Ramadan itu adalah kotak penyimpanannya. Apa yang kita masukkan di dalamnya adalah amalan-amalan kita yang nanti di hari kiamat kelak akan dihadapkan di hadapan kita. Di dalam surah Ali Imran ayat 30 Allah berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Pada hari nanti, yaitu hari kiamat, setiap jiwa itu akan melihat amal kebaikannya dihadapkan. Jadi amalan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, akhlak baik kita, ketika kita menunaikan kewajiban kita, amanah-amanah kita, apa yang kita lakukan itu dihadapkan. Bukan hanya kebaikan saja, wa ma 'amilat min su', juga keburukan kita. Apakah mungkin di Ramadan ini kita lalai, kita banyak membuang-buang waktu, kita banyak melakukan hal yang sia-sia, atau kita banyak melalaikan kewajiban kita, atau kita tidak khusyuk dalam menjalankan ibadah, atau kita ada sifat riya, ya, keinginan dilihat orang lain dalam ibadah kita, tujuan kita selain kepada Allah Ta'ala, itu semua dihadapkan. Maka dalam ayat ini Allah firmankan bahwasanya mereka yang ditampakkan amalan buruknya, mereka berkata, ya tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mereka berharap seandainya ada jarak yang jauh di antara mereka dengan amalan keburukan mereka, wal iyadzubillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita semua akan bertanggung jawab atas amalan kita sendiri. Ya, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu akan mempertanggungjawabkan, akan menggadaikan amalan-amalannya. Artinya apa yang kita lakukan itu tergadai nanti di hari kiamat, kita pertanggungjawabkan. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum." Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah untuk kita sendiri. "Uhsiha lakum tsumma wafikum iyaha." Aku hitung dan aku akan balas. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati ternyata dia sudah banyak melakukan kebaikan, maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah.
Tapi kalau seandainya dia mendapati ternyata amalannya tidak demikian, tidak baik, maka tidak ada yang bisa disalahkan kecuali siapa? Siapa Bapak Ibu sekalian? Orang lain. Bukan, diri kita sendiri. Illa nafsa, sendiri. Ya, oleh karenanya kita perhatikan kembali, ya, bahwa amalan itu ternyata tergantung dengan apanya? Dengan akhirnya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung di akhirnya. Dalam riwayat yang lain disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ya, man ahsana fima baqiya, ya, siapa yang memperbagus, yang memperbaiki apa yang tersisa dari kesempatan beramalnya, maka ghufira lahu ma madha wa ma baqi. Dia diampuni apa yang berlalu dan apa yang tersisa dari kesempatan beramalnya. Wa man asaa fi ma baqi, tapi kalau orang yang buat buruk di waktu sisanya, maka ukhidha bima madha wa ma baqi. Maka dia akan diperhitungkan atas apa yang telah berlalu dan apa yang tersisa dari kesempatannya. Nah, kita sekarang masih punya kesempatan. Masih ada beberapa hari lagi, ya, yang bahkan mudah-mudahan hari-hari tersebut dimungkinkan adanya Lailatul Qadar. Ya. Maka jangan sampai kita luput, jangan sampai kita lengah. Ya, hari ini kita lihat jamaah kita sudah banyak mulai kemajuan atau kemunduran, Pak? Banyak kemajuan, ya. Softnya, bukan kemajuan kualitasnya, ya. Tapi kalau kualitasnya mungkin kemunduran nih, ya, karena ya tidak sebanyak seperti di hari pertama. Ya. Maka yang perlu kita sama-sama ingat bahwasanya Ramadan belum berakhir. Masih ada kesempatan bagi kita. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, "Igtanim, ya, ma baqiya minal waqti." Gunakan apa yang tersisa dari waktu. Ya, fa innaka la tadri mata tudriku rahmatullah. Karena kita enggak tahu kapan kita mendapatkan rahmatnya Allah taala. Jadi ini masih ada kesempatan, jangan habis bahan bakarnya, motivasinya justru harus kita tingkatkan. Ya. Apa yang harus kita tingkatkan? Tentu yang pertama adalah semangat kita untuk meraih Lailatul Qadar. Masih ada. Ya. Nabi SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Kita masih masuk nih. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar, ya, fa in dha'afa ahadukum aw ajaza, kalau kita itu lemah atau terluput, ya, maka pada kata Nabi SAW apa? Fala yaghlibanna 'anis sab'il bawaqi. Jangan sampai kalah di 7 malam terakhir. Kita bahkan kurang dari 7 malam ini terakhirnya. Ya, betul ya? Tidak kurang dari 7. Masih sudah kurang dari 7. Apakah masih kemungkinan dapat Lailatul Qadar? Masih ada. Dalam riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Iltamisuha, cari fit tasi', ya, fit tasi'ah di waktu malam 29, wasabi'ah di waktu malam 27, wal khamisah di waktu malam 25." Jadi masih ada nih kesempatan kita untuk raih Lailatul Qadar. Jangan kita sudah habis, ya, tenaganya, jangan kita sudah kalah, jangan. Bisa jadi akhir-akhir ini ternyata kita dapat Lailatul Qadar, ya. Makanya penghujung amal ini penentu. Kalau kita di awal yang sudah luar biasa semangat, tapi di akhirnya ternyata melempem, ya, ini namanya su'ul khatimah. Jadi kalau ada orang yang mungkin di awal dia biasa saja, tengah biasa, tapi di akhir langsung dia meningkatkan amalnya, nah bisa jadi dia mendapatkan husnul khatimah dalam Ramadannya, dia beruntung. Karena Nabi SAW bersabda, dalam Ramadan itu adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu apa? Lailatul Qadar. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka dia adalah orang yang terhalang atau rugi. Nah, kita nggak mau rugi. Sudah capek-capek puasa, sudah capek-capek tiam, ternyata rugi. Makanya kan ada sabda Nabi SAW, rubba shaimin, ya, hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Pahala puasanya cuma lapar dahaga, ya,
wa rubba qa'imin, dan berapa banyak orang yang melakukan qiyam, ya, hadduhu min qiyamihi as-saharu, ya, ketika dia melakukan qiyamul lail cuma dapat begadang aja, cuma dapat capeknya aja, ya, nggak mau kita rugi. Makanya, ya, di sisa akhir malam ini masih ada kesempatan terakhir, masih bisa kita untuk raih Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi? Masih bisa kita untuk menguatkan istighfar dan taubat kita, ya, karena istighfar taubat ini adalah satu amalan yang biasanya dalam ibadah-ibadah kita itu menjadi penutup. Setelah kita sholat 5 waktu atau sholat wajib, apa yang kita lakukan? Beristighfar. Setelah kita bermajlis ilmu, apa yang kita lakukan? Beristighfar. Bahkan ketika kita keluar dari kamar mandi pun, ya, kita beristighfar. Ya, ghufranaka, minta ampunan wahai Allah Ta'ala. Jadi dalam aturan tuntunan ibadah kita, hampir mayoritas ibadah itu diakhiri dengan istighfar dan taubat. Maka kita bertaubat. Ya, Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah mengatakan bahwa para salaf terdahulu itu mereka yahtimuna amalahum, ya, mereka menghatamkan atau menutup amalan-amalan mereka bil istighfar, dengan istighfar. Banyak kita beristighfar, khususnya di sepertiga akhir malam. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Kata Allah Ta'ala, sifat orang bertakwa itu sedikit, ya, tidur di malam hari, dan di waktu sahurnya mereka beristighfar. Ya. Nah, jadi masih ada kesempatan untuk kita raih Lailatul Qadar, untuk kita mengakhiri Ramadan kita dengan istighfar, dengan taubat, ya, dan semoga, ya, kita semua bisa mendapatkan kebaikan di akhir amalan kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau kita perhatikan, ya, hadirin hadirat masuk taala, Nabi Muhammad SAW itu kan sudah dijamin masuk surga, betul? Sudah dijamin masuk surga, betul. Tapi beliau itu ketika 10 terakhir itu masih tetap luar biasa semangatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencari Lailatul Qadar 10 malam beriktikaf. Datang malaikat Jibril alaihissalam dan mengatakan bahwa apa yang kau cari itu amamak, ada di depan. Maksudnya bukan 10 ini. Maka dan beriktikaf lagi di 10 kedua. Ya. Di 10 kedua beriktikaf, malaikat Jibril berkata kembali, ya, yang kau cari itu amamak, masih ada di depan. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ke-20 kemudian, ya, naik ke atas mimbar dan mengatakan kepada para sahabat bahwa saya cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir malam dari Ramadan. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi SAW itu bersungguh-sungguh dalam ibadah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah beliau di 10 terakhir dari Ramadan lebih daripada malam-malam lainnya. Kalau kita umatnya sekarang ini gimana? Kebalikannya atau gimana? Ya, 10 pertama masih semangat? Masih semangat. Masih banyak jamaahnya? Masih semangat. 10 kedua sudah mulai ada yang berguguran belum? Sudah mulai. Bahkan terkadang semangat kita sudah mulai kendor. Apalagi kalau kita sudah hatam sekali, sudah cukup lah. Hati-hati ini. Pintu-pintu setan ini. Kalau kita dibisikkan untuk lengah dalam ibadah, itu pintunya setan. Jadi setan itu bukan sekedar hanya menginginkan kita untuk melakukan kemaksiatan, tapi kendor dari ibadah, itu juga godaan setan. Ya, wa yuridu syaitanu ayyudillaka dhalalan ba'ida. Setan itu menginginkan kita tersesat dengan sejauh-jauhnya. Ya. Mulai dari apa? Dari kendor ibadah awalnya. Ya. Nah, 10 terakhir ini, nah gimana nih umatnya Nabi ini? Umat Nabi SAW di zaman sekarang, subhanallah. Ya, terkadang sudah mulai sibuk, ya, ibu-ibu sibuk apa mulai? Wah, ketupat lebarannya, ya, nah dagingnya, kue lebarannya, sirupnya, minumannya, ya, baju barunya sudah mulai. Padahal harusnya disiapin sebelum Ramadan, Bu. Ya bisa, Bu. Sebelum Ramadan disiapkan, Bu. Bisa? Ya, kalau ada duitnya, ya, kalau ada uangnya. Mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, yang ikhwan, bapak-bapak juga sama. Ya. Apa yang menjadi prioritas 10 terakhir ini adalah kita kencangkan ikat pinggang kita hidupkan malam kita bangunkan keluarga kita. Ya, Nabi SAW itu bangun,
ya kemudian membangunkan ya istri beliau. Bahkan Fatimah putri beliau dibangunkan, ya. Allah takumani fatusalliyani, kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Tidakkah kalian berdua bangun malam lalu sholat? Bangunin. Ya. Maka pada kesempatan ini ya sebagai nasihat buat saya pribadi dan kita semua, mari masih ada kesempatan terakhir dari Ramadan ini yang menjadi penentu dari akhir Ramadan kita. Ya, semoga Allah jadikan akhir amalan Ramadan kita adalah ketika kita bisa menutupnya dengan amalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.